dan eh, bisa diterima memenuhi persyaratan sebagaimana yang diminta oleh Pak Kemenak ya melalui juknisnya. Teman-teman sekalian, siang ini saya di sini ada Pak Faris. Pak Faris ini senior kita ini juga selain Pak Samsul dalam segala bidang. Dua dokter yang sudah hadir di sini. Pak Faris juga berpengalaman mengajukan sekaligus juga memenangkan riset di Kemenak. Jadi Pak Faris nanti juga kita minta untuk bantu juga ya, berbagi juga ke kita ya. Tentu saja selain Pak Samsul yang hari ini menjadi pembicara utama, saya sebagai moderator ya teman-teman sekalian, Pak Samsul sekaligus juga sebagai Ketua LPPM itu menyampaikan terima kasih pada Pak Samsul Hadi, Pak Kiai Samsul yang berkenan hadir menerima undangan ini, menerima permintaan ini supaya ikut berbagi pengalaman, berbagi gagasan, mungkin juga nanti berbagi rencana topik yang bisa di-share ke teman-teman sekalian. Sebelum langsung kita mulai acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, sebelum saya lempar ke Pak Samsul langsung, saya akan berbagi sedikit mengenai Litab Dimas ini. 3 hari yang lalu atau seminggu yang lalu saya juga mengikuti workshop percepatan perolehan hak kekayaan intelektual, dan workshop yang lain kira-kira 3 bulan yang lalu bersama Kemenak ya. Intinya sih mereka mendorong kita untuk giat ya, dosen-dosen di bawah, khususnya di bawah naungan Kementerian Agama, untuk giat mensubmit proposal Litab Dimas yang diperuntukkan dosen-dosen di lingkungan Kemenak ya, yang berizin Kemenak. Kenapa Kemenak itu mendorong kita semua untuk ikut terlibat berpartisipasi dalam mengajukan proposal? Karena satu, Litab Dimas ini menyelenggarakan riset yang bermutu, terutama tema-tema keagamaan. Dan kita tampaknya punya kontribusi besar ya, punya kapasitas, punya kapabilitas untuk membuat riset yang bermutu ya, selain perguruan tinggi yang lain. Yang kedua, untuk penguatan jurnal dan publikasi ilmiah, terutama di bawah FAI dan FIN ya, yang masing-masing juga sudah punya jurnal. Yang ketiga, teman-teman dosen bisa terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ya, pengabdian masyarakat. Yang keempat, terjaminnya hak kekayaan intelektual. Dan yang kelima ini yaitu sinergi program pemberdayaan perempuan dan anak. Di Litab Dimas memang memberikan slot ya, khususnya terkait dengan program pemberdayaan perempuan dan anak. Dan mereka juga sebetulnya mendorong kita untuk membuat pusat studi gender dan anak ya, yang sampai sekarang kita belum realisasikan. Tapi kita sudah mengutus ya dosen PG PAUD untuk hadir di forum Kemenak gitu, dan sudah mempresentasikan hasil catatannya pada forum itu ke LPPM. Kemudian apa dampak Litab Dimas untuk kita nih ya, untuk dosen maupun untuk UNU ya. Pertama, secara akademik, dengan adanya bantuan hibah ini kita bisa memproduksi ilmu yang jelas, lalu mengembangkan wacana ilmiah dan mensosialisasikan hasil riset kita. Ini yang jelas. Lalu dari sisi ketenagaan, ini untuk instrumen peningkatan kompetensi dosen kita dalam acara-acara akreditasi. Seringkali
kita masih minim dalam hal riset. Jadi ini adalah Kitab Dimas ini adalah sarana kita buat dosen kita semua untuk meningkatkan kapasitas riset, untuk belajar, untuk latihan, terutama di klaster pengembangan kapasitas atau pembinaan kapasitas. Yang kedua, untuk meningkatkan jabatan fungsional. Jadi kemarin dari laporan terakhir ya, dosen yang memiliki jabatan fungsional itu masih sedikit di Indonesia itu. Jadi dengan ikut riset, lalu juga menulis jurnal yang berbasis pada hasil riset kita, itu bisa kita gunakan ya, untuk meningkatkan jagung. Lalu dari sisi lembagaan, buat FIN dan FI sendiri, ini tentu akan meningkatkan akreditasi ya, akan meningkatkan nilai terutama terkait dengan riset ya, riset dan pengabdian masyarakat. Pengalaman-pengalaman yang lalu ya, prodi-prodi kesulitan sekali ya mendapatkan nilai tinggi, terutama dalam hal riset dan pengabdian. Juga untuk membangun mutu dan wibawa lembaga ya. Tentu saja manusia dan secara khusus juga prodi-prodi yang berada di bawah Fakultas Islam Nusantara dan Fakultas Agama Islam. Lalu dari sisi kemasyarakatan, ya ini kita mensinergikan dan mengkoneksikan pengetahuan dan kebutuhan real masyarakat dan menyebarkan kesadaran berkeadilan gender yang dilakukan oleh UNUSIA, ya, oleh dosen-dosen kita. Hasil akhirnya apa? Saya kira hasil akhirnya adalah reputasi UNUSIA sebagai perguruan tinggi di bawah perkumpulan Nahdlatul Ulama ya. Bukan hanya institusi tapi juga reputasi dosen kita, reputasi prodi, reputasi fakultas ya, yang memproduksi hasil-hasil riset serta publikasi jurnal ya, jurnal ilmiah. Kemudian secara umum ini timeline ya, bantuan Litab Dimas untuk tahun 2002, proposal yang akan kita buat pada tahun ini ya, tanggal 20 September kemarin ya, bulan September kemarin itu pengumuman baru dibuka, lalu mulai saat itu sampai tanggal 11 Oktober itu registrasi proposal, jadi terakhir tanggal 11 nanti Pak Dekan, tanggal 11 Oktober jam 23.59 itu proposal kita ditunggu Kemenak ya. Lalu pengumumannya tanggal 8 November seminar proposal ya, seminar proposal dari mereka yang memenangkan hibah itu akan dilaksanakan pada 15 sampai 17 November dan pengumuman nomine 29 November. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi 11 Oktober besok ini ya proposal terakhir ya di saat ini. Oke, pendaftarannya di mana ya? Pendaftarannya bagi teman-teman dosen yang belum pernah mengikuti Litab Dimas, Anda bisa mendaftar melalui website litabdimas.kemenak.go.id. Siapa yang berhak mendaftar? Yaitu dosen dan tenaga fungsional lainnya, bisa laboran, bisa pustakawan ya, yang punya mungkin di bawah naungan Kemenak. Lalu perguruan tinggi keagamaan Islam. Ya, lalu mereka yang jelas punya NIDN atau NIDK atau NUP dan memiliki akun Litab Dimas. Semua proposal teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, itu paperless ya, semuanya diajukan secara online. Dan untuk PTKIS seperti perguruan tinggi kita, review proposal akan dilakukan oleh pusat. Ini berbeda dengan PTKIN ya. Kalau PTKIN masing-masing perguruan tinggi itu mereview sendiri proposal yang diajukan oleh dosen. Sekali lagi untuk PTKIS, review proposal itu dilakukan oleh pusat. Nah, ini tema riset ya, tema riset tahun 2002 yang proposalnya kita buat tahun ini ya, sesuai dengan Arkan. Arkan itu agenda riset keagamaan nasional, ada 4 tema meliputi 15 subtema. Ada studi Islam, ini tema besarnya, ada integrasi keilmuan, ada pluralisme dan keanekaragaman, dan ada kemajuan globalisasi. Di Islam ini ada 4 sub
tema, ya, teks suci dalam agama-agama, lalu 2 syariah, hukum dan peraturan perundangan, lalu pengembangan khasafat di pesantren dan pengembangan pendidikan. Lalu di tema yang kedua, integrasi keilmuan, ada pendidikan transformatif, ada sejarah arkeologi dan manuskrip, ada kesejahteraan sosial dalam masyarakat, ada pengembangan kedokteran dan kesehatan, dan lingkungan serta pengembangan teknologi. Nah, topik-topik pluralisme dan kebinekaan ada di sini. Ada 2 subtema, teman-teman. Ada topik atau tema negara, agama, dan masyarakat, dan ada keragaman etnis, budaya, sosial, dan keagamaan. Lalu tema yang keempat, kemajuan globalisasi. Subtemanya studi kawasan dan globalisasi, isu gender, ini masuk sini ya. Lalu pengembangan ekonomi dan bisnis syariah, itu ada di tema kemajuan globalisasi, dan generasi milenial dan isu-isu keislaman. Ini tema-tema yang ditawarkan oleh Kemenak, teman-teman sekalian. Jadi apapun riset kita itu harus dikaitkan dengan topik ini ya, atau subtema ini. Dan kalau misalnya tema-temanya atau subtemanya bersifat umum, itu mesti dikaitkan dengan peran keagamaan Islam. Misalnya kalau bicara tentang kedokteran misalnya atau kesehatan misalnya di masa pandemi, itu mesti dikaitkan dengan peran Islam itu sendiri, entah agensinya, nilainya, kelembagaannya, teknologinya, dan seterusnya ya. Karena memang ini arkan ya, agenda riset keagamaan, jadi mesti dikaitkan dengan peran Islam. Oke. Lalu ini kriteria proposal nanti akan dibahas lebih lanjut, dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Samsul. Sekaligus Pak Samsul akan membagi ya, tips, trik ya, bagaimana membuat proposal ala Litab Dimas ya. Yang jelas ada anti plagiasi, ada kebaruan ya, ada kontribusi untuk masyarakat berbasis metodologi tentu saja dan sesuai dengan aturan atau sesuai dengan juknis. Lalu proses pelaksanaannya teman-teman sekalian. Bagaimana proses pelaksanaannya? Dosen mengajukan proposal lalu akan diseleksi oleh pusat ya. Ini ada reviewer di pusat, lalu penetapan pemenang ya. Lalu setelah itu siapa pemenangnya? Setelah ditetapkan, nanti pemenang ini akan berkontrak dengan Kemenak ya. Berkontrak, lalu setelah kontrak ditandatangani, lalu melakukan penelitian, lalu hasil penelitian akan diikuti. Lalu bantuan penelitian apa yang ditawarkan teman-teman, klaster-klaster penelitiannya? Oh ya teman-teman sekalian, jadi riset tahun 2002 ini itu berbasis SBK, yaitu singkatan dari standar biaya keluaran. Artinya apa standar biaya keluaran itu? Kita itu ya riset itu yang diperhatikan itu adalah outputnya. Ya, yang diperhatikan adalah outputnya. Laporan keuangan yang detail itu tidak ada. Ya. Jadi laporan keuangan yang detail yang biasanya disebut sebagai SBM, ya, standar biaya masukan itu tidak berlaku di sini. Ya, sehingga kita tidak diribetkan oleh laporan-laporan keuangan yang kadang-kadang lebih merepotkan ketimbang riset itu sendiri. Ya, jadi pemerintah Kemenak dalam hal ini juga mendengarkan keluhan dari dosen ya bahwa selama ini riset-riset itu kita lebih disibukkan oleh pertanggungjawaban keuangan ketimbang memikirkan output. Ya. Jadi dengan SBK ini berarti teman-teman tidak perlu melaporkan keuangan secara detail. Nanti teman-teman itu cukup menandatangani dokumen-dokumen gelondongan saja. Misalnya teman-teman mendapatkan dana 20 juta ya laporannya gelondongan, nggak perlu kwitansi yang daki-daki itu nggak perlu. Jadi ini lebih enak, lebih sederhana teman-teman. Kita bisa fokus di keluaran ya, fokus di outputnya. Lalu apa klaster riset yang dikompetisikan teman-teman? Ada riset pembinaan kapasitas teman-teman ya 20 juta. Ini semua ada di Juknis teman-teman ya yang sudah dibagikan di grup. Lalu ada riset dasar program studi ada 40 juta. Lalu riset dasar interdisipliner itu 40 juta ya dengan syarat dan output di sebelah kanannya itu teman-teman sekalian tidak perlu saya bacakan, nanti ini akan saya bagikan ya.
Lalu riset terapan 150 juta, ini riset internasional. Lalu ada riset terapan strategis, ada kajian strategis 150 juta, ada pengembangan nasional 150 juta, ada kolaborasi antar perguruan tinggi 1 juta, dan seterusnya ya. Termasuk juga yang terakhir ini riset pengembangan perguruan tinggi yang besarannya mencapai 60 juta. Saya kira itu sebagai pengantar teman-teman sekalian sebelum kita memasuki materi inti, yaitu mendengarkan Pak Samsul untuk berbagi trik dan tips menyusun proposal sesuai standar Litap Dimas ya. Terima kasih, ini sebagai pengantar. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Samsul untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan dan apa yang penting ya, diperhatikan ketika teman-teman menyusun proposal riset. Silakan Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, mohon maaf karena ini bersama anak-anak tidak ada sedikit keramaian. Nah, saya mohon izin untuk bisa share screen ya. Oke, siap. Pak Samsul saya jadikan host. Co-host, oke. Yes, oke, silakan Pak Kiai. Ya. Bismillah. Oke. Sebentar. Halo. Halo Pak Samsul. Halo Pak Samsul. Waduh. Pak Samsul hilang. Internetnya mungkin terganggu ya teman-teman sekalian ya. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Saya akan bagikan gambaran umum riset Litap Dimas itu ke kolom chat ya. Ya, sudah masuk Pak Samsul, silakan. Ya, ada gangguan sinyal sedikit. Oke, Ya, makasih. silakan. Ya, saya dikasih judul meraih target penelitian Litap Dimas. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf di sini ada sesama guru, sesama ilmu. Nanti kalau ada yang kurang, mohon diluruskan dan dibenarkan ya. Ini
satu catatan saya berdasarkan pengalaman, saya mengikuti beberapa kali penelitian yang diberikan oleh Kemenak ya, dengan judul Kitab Dimas itu. Nah, menurut saya ya, meneliti itu bukan karena bakat. Kalau toh saya meneliti, Mas Faris meneliti, Pak Uda meneliti, itu bukan karena bakat. Tapi menurut saya kemauan dan kerja keras. Jadi orang mau meneliti itu harus punya kemauan. Paling tidak membaca hasil-hasil riset sebelumnya. Dan kita harus bekerja keras. Bikin proposal penelitian itu tidak mudah. Ya. Kalau bagi orang yang sudah beberapa kali mengalami kerja-kerja penelitian, saya pikir itu punya pengalaman yang cukup untuk menulis kemudian lebih mudah dibandingkan yang belum pernah riset sama sekali untuk buat penelitian. Nah, Kitab Dimas itu membuka kesempatan terbatas. Tidak semuanya orang itu ketika mengirimkan proposal itu diterima. Ribuan, bahkan ada puluhan ribu yang diterima, paling sekitar berapa gitu. Tidak ada sampai 1.000. Yang kirim itu biasanya intinya kurvanya selalu meningkat. 3 kali saya ikut ACRP atau apa itu, kurvanya selalu meningkat. Terutama yang saya perhatikan di klaster yang saya ikuti. Nah, oleh karena itu, kita harus bersiap untuk berkompetisi. Jadi, kalau toh nanti nggak lolos, ya, itu kita perbaiki lagi, tahun depan bisa kita kirimkan. Nah, karena kompetisi kita itu semakin ketat ya. Jadi dosen yang ikut di naungan Kemenak itu kan juga semakin banyak populasi. Yang punya minat untuk riset juga semakin banyak. Kenapa semakin banyak? Satu alasan yang tadi dikemukakan oleh Pak Uda, itu dia dikejar oleh laporan BKD. Ya, laporan BKD itu salah satunya adalah membuat karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu bisa dari karena penelitian ya, atau karena pengabdian masyarakat. Nah, itulah salah satu yang mendorong dosen untuk melakukan riset-riset atau kajian-kajian akademis. Nah, penelitian butuh anggaran, maka mau nggak mau ya kita harus mencari peluang bagaimana riset kita didanai. Salah satunya adalah dari Kementerian Agama dengan program Kitab Dimas itu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung. Nah, bagaimana lalu kita mempersiapkan diri untuk proposal? Pertama kali adalah ya kita harus cari bagaimana mendapatkan kesempatan untuk meneliti. Nah, salah satu kesempatan meneliti itu bisa kita lakukan di luar kita mendapatkan bantuan Kitab Dimas. Ya. Ini yang kita fokuskan. Mohon maaf, ini suara apa ya? Halo? Mohon maaf. Pak Uda? Pak Uda? Ini ada suara yang... Halo? Halo, Pak Uda? Bisa dengar nggak Pak Uda? Halo? Halo, bisa. Bisa didengar? Ya, Gus? Bisa. Ya, ini ada suara yang agak ini. Mohon maaf. Ya. Nah, cara mendapatkan kesempatan meneliti itu kira-kira bagaimana? Nah, ini pengalaman saya. Kita harus tahu bahwa kita punya kejelian menangkap isu yang akan diteliti. Tadi kan tema atau gambaran isu yang disampaikan oleh Pak Uda itu seperti itu. Nah, kira-kira menangkap isu itu bagaimana, mencari isu yang kira-kira diminati oleh para reviewer. Jadi nanti kita kirim proposal itu, isunya akan terbaca. Ini isu gender, isu pesantren, atau isu apa. Nah, di situ kita harus kita benar-benar yakin bahwa ini isu yang lagi ngetren sekarang, misalnya kayak gitu. Terkait dengan moderasi, terkait dengan apa, dan sebagainya. Nah, yang kedua, biasanya orang meneliti itu sibuk dengan judulnya. Judulnya apa ya? Kalau saya mengajukan proposal. Coba sekali-kali bagaimana Anda bukan diributkan oleh judulnya,
tapi bagaimana kita memahami masalah penelitian itu sendiri. Itu penting. Karena orang akan mudah membuat proposal. Kalau kita pengalaman ya, kalau kita sudah paham bagaimana masalah penelitian yang akan kita ajukan, yang akan kita teliti nanti. Contoh sederhananya begini. Ya. Misalnya antara desain dan solver itu nggak ketemu. Contoh sederhananya begini. 10 tahun terakhir kita dengar yang namanya Ki Abdullah bin Nur. Itu banyak orang menulis, orang berpidato dan di mana-mana itu mengatakan bagian core center dari HTI Indonesia. Tapi setelah kami sowan ke keluarga beliau, ternyata beliau itu bukan pendiri HTI, bukan terlibat dalam HTI. Dia Aduh, mati lagi. sorry, terpental lagi ya. Halo. Iya, Pak Samsul, silakan. Yang ketiga, bagaimana proposal kita bisa diterima? Apa mampu kita menawarkan kebaruan dari riset kita? Jadi kebaruan itu sesuatu yang memang harus kita hadirkan ketika kita mau riset. Ya. Meskipun itu baru sebatas dugaan. Gitu ya. Kalau sudah riset kan baru buktikan bahwa ini kebaruan saya atau novelty saya. Jadi biasanya teman-teman itu setelah presentasi proposal itu akan ditanya oleh reviewer yang disewa oleh Kemenang. Kira-kira apa, Mas, yang Anda tawarkan untuk novelty ketika Anda meriset dengan isu ini? Kebaruan itu bisa jadi temuan lapangan atau memang temuan secara metodologis. Ya. Itu kebaruan yang itu bisa menjadi satu pilihan Anda ketika Anda menjelaskan di hadapan developer itu. Ya. Macam ya kebaruan. Tinggal tergantung orang yang menulis, orang yang meneliti itu sendiri. Nah, baru selanjutnya Anda berpikir menyajikan judul penelitian yang menarik. Artinya marketable lah dalam tanda petik. Ketika kita sodorkan ke teman-teman peneliti reviewer itu dia akan tertarik untuk itu. Nah, satu contoh ketika saya meneliti lasem, itu banyak penelitian tentang lasem itu tentang harmoni, tentang relasi sosial yang selaras dan sebagainya, tentang pluralitas dan sebagainya. Nah, di situ saya mencoba menawarkan satu judul bagaimana kalau lasem itu didekati dengan bukan harmoninya, bukan Chinese-nya, tapi didekati dengan adanya satu gangguan harmoninya. Bisa balik gitu aja. Dan alhamdulillah ketika saya menjelaskan mereka menerima. Jadi itu bagian dari bagaimana kita memasarkan ide-ide kita untuk diterima oleh dan nah, tentu saja yang perlu kita perhatikan adalah presentasi proposal yang meyakinkan. Jadi teman-teman ketika presentasi anggaplah itu bagian dari mahasiswa kita gitu kan. Kita ini kan dosen. Kita itu punya modal ya pengalaman berbicara berbagai kesempatan dalam rangka mengajar. Jadi anggaplah itu sebagai teman kita atau mahasiswa ketika dalam diskusi.
memang itu perasaan pertama tidak bisa kita langsung in gitu kan, langsung enak ngomong nggak. Biasanya kita agak sedikit grogi dan sebagainya karena mungkin baru tampil pertama dan sebagainya. Tapi yakinlah bahwa ketika teman-teman punya pengalaman mengajar, punya pengalaman pernah ujian skripsi, pernah ujian tesis, itu artinya kan pengalaman kan, ya kira-kira nggak jauh dengan itu lah. Ya. Apalagi kita pernah menguji skripsi, pernah menguji tesis, itu bagian penting pengalaman yang kita bisa adaptasikan ketika kita presentasi di hadapan para reviewer. Oke, ada pertanyaan? Udah. Halo? Halo, teman-teman, ada pertanyaan? Atau lanjut dulu? Kalau nggak ada ya saya lanjutkan. Oke, silakan. Selanjutnya, menggali isu dan tema penelitian. Jadi saya katakan tadi, setelah kita mau memasarkan ide kita, itu isunya itu dari mana kita gali, atau temanya itu dari mana kita gali. Pertama yang kita lakukan adalah bertolak dari materi kuliah yang kita ajarkan. Ya. Saya misalnya mengajarkan tradisi pesantren dan Islam Nusantara. Beberapa kali saya mengajukan, kira-kira ada 2-3 kali saya mengajukan riset itu tentang tidak jauh dengan tema-tema pesantren, ya, seperti tradisi atau apa. Karena apa? Saya mengajarkan itu. Artinya apa? Ketika saya mengajar mata kuliah itu, saya punya bank informasi terkait buku-buku bacaan ataupun jurnal-jurnal yang saya pelajari ketika saya mengajarkan materi itu. Nah, dari isu mana, dari tema yang spesifik seperti apa, kita mau mengkaji lebih dalam menjadikan tema riset. Nah, yang terakhir ini, ya mungkin belum yang terakhir ya. Jadi ini yang sedang saya lakukan dengan Pak Dewi itu temanya tentang pesantren. Bagaimana pesantren yang bertumbuh dari lingkungan pesantren salaf mengajarkan satu pembelajaran bagi orang-orang yang berbeda etnis dan sebagainya, atau pendidikan multikultural berbasis pesantren lah, kira-kira begitu. Itu kan kalau untuk soal kelembagaan, aktor-aktor yang yang ada dalam pesantren, artinya saya punya informasi yang relatif bisa mengcover ketika saya melakukan riset. Jaringan-jaringan dengan para kiai yang di lapangan, itu kan sudah punya ya. Artinya itu modal ketika kita menulis proposal dan melakukan penelitian, insya Allah bisa banyak membantu. Yang kedua, kita bias dari hasil survei lapangan atau penjajakan penelitian. Jadi kalau meneliti kita sudah tahu lokasinya, objeknya, subjeknya, usahakan sudah tahu. Karena itu akan lebih memudahkan kita tidak hanya membuat proposal, tapi ketika kita mau turun lapangan. Kecuali kalau penelitian literer ya kita harus tahu sumber-sumber informasi seperti apa yang kita kaji. Dan itu juga ada tema-tema yang terkait dengan arkeologi atau terkait dengan filologi, itu kan penelitian yang lebih banyak di perpustakaan ya. Nah, kita sudah, kalau mau filologi ya sudah tahu ini bukunya, ya karyanya siapa, tahun berapa, jadi itu akan membantu kita. Ya, yang ketiga, hasil asesmen dari kegiatan KKN. Sebenarnya KKN itu banyak membantu sebenarnya. Ini pengalaman dari teman-teman FAI di Gulu-Gulu. Ya, pada waktu saya presentasi tahun berapa ya, saya itu ketemu teman-teman yang kebetulan seangkatan ketika waktu kuliah di Jogja. Jadi hampir bawa rombongan tuh Pak, hampir 15. Terlempar lagi nih Pak Samsul. Mudah-mudahan cepat tuh. Ya, silakan Pak Samsul. Ya. Jadi itu yang paling banyak itu adalah ini apa?
apa yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat atau apa istilahnya? Ya Pak, pemberdayaan masyarakat. Itu berangkat dari KKN. Jadi asesmen dari KKN itu misalnya, jadi ada kampung yang belum bisa mendirikan lembaga pendidikan PAUD misalnya, itu di asesmen itu ketemu. Atau memang perpustakaan, karena dia membutuhkan itu, manajemen perpustakaan, manajemen PAUD, dia itu pengabdian masyarakatnya lewat itu. Jadi di asesmen KKN itu bisa Anda jadikan modal bagaimana nanti untuk penelitian ya, yang jenisnya pengabdian masyarakat itu. Nah, yang ketiga bisa melalui kajian literatur atau hasil studi penelitian terdahulu ya. Nah, jadi kita nggak lepas itu. Jadi kalau kita mau studi tentang pesantren, bagaimana kita membaca paling tidak 10 tahun terakhir dari riset-riset pesantren di Indonesia. Misalnya. Kalau mau daya ya monggo silakan Anda baca riset-riset terakhir tentang daya atau suro di Sumatera dan Aceh tadi. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dan penulisan proposal. Ini menurut saya bagaimana Anda membangun argumentasi akademik yang meyakinkan bahwa riset yang diajukan layak dan perlu dilakukan. Biasanya kita tulis dalam latar belakang masalah penelitian. Jadi sifatnya general dulu, gitu kan, kemudian mengerucut. Nah, dari penyampaian itu ada beberapa argumentasi bahwa riset ini layak, ya, riset ini layak untuk dipublikasikan dan untuk ditindaklanjuti dalam program-program lebih lanjut, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, hindari membangun argumentasi akademik berdasarkan common sense. Jadi, common sense itu kalau tingkatannya Gus Dur juga masalah. Kalau kita ini masih dipertanyakan. Atau opini sepihak. Jadi common sense itu biasanya orang meyakini bahwa apa yang kita paparkan ini, meskipun cara nalar bisa diterima, tapi belum tentu. Karena itu harus dibuktikan secara akademis. Nah, caranya seperti apa ya? Argumentasi Anda harus buktikan dengan data-data terkini. Kalau soal kegiatan milenial misalnya, apa sih terkini kegiatan milenial itu yang perlu kita dalami misalnya kayak gitu. Ya. Apakah itu dari bukti-bukti dari para peneliti sebelumnya atau dari badan-badan atau lembaga-lembaga terkait. Misalnya lembaga Anda mau riset tentang tantangan milenial dengan perebangan narkoba, ya Anda harus punya data-data dari BNN misalnya kayak gitu. Kalau soal teroris ya Anda harus punya data-data untuk menggunakan argumen akademis ya dari data-data BNPT misalnya kayak gitu. Nah, perbanyak data hasil riset 10 tahun terakhir terkait isu atau tema yang sama. Ini penting ya. Kalau kita membangun argumentasi akademis itu yang menarik, ya kita bisa punya laporan riset, apakah dalam bentuk disertasi, tesis, ataupun dari lembaga-lembaga kredibel terkait itu. Nah, selanjutnya membuat paparan state of the art yang jelas dan tegas. Jadi ketika Anda berargumen meyakinkan bahwa saya punya argumentasi akademis begini, bla bla bla. Nah, Anda juga nanti lanjutkan bahwa positioning Anda dalam riset ini, dalam kajian yang Anda pernah baca itu begini. Biasanya saya mengibaratkan sederhana sekali. Anda mau nulis tentang rumah minimalis. Banyak orang sudah menulis rumah minimalis itu dari ruang tamunya, ruang tidurnya, dapurnya, dan sebagainya. Tapi ada loh yang belum diriset. Apa? Bagaimana pola pembentukan pintu yang minimalis sesuai dengan lingkungan yang seperti ini. Jadi kayak gitu. Itu positioning Anda. Nah, sederhana seperti itu. Selanjutnya menyusun struktur gagasan sesuai dengan format penulisan proposal yang dikehendaki pemberi dana. Kalau kita nulis proposal, struktur gagasannya itu tulis seperti yang diinginkan. Misalnya ya, kalau Anda dapat dana dari departemen di lapangan Banteng, gitu kan, itu akan berbeda sama-sama Kemenak dengan yang ada di Tamrin. Ya, harus disesuaikan. Ya, ketika saya diikutkan dalam riset teman UHAMKA itu, pemberdayaan masyarakat itu, ternyata proposalnya beda dengan yang pernah saya bikin. Nah, itu harus dicocokkan. Kalau nggak cocok ya secara administratif mungkin ya
akan ditolak. Berikutnya, struktur gagasan dan proposal harus mempertahankan prinsip-prinsip akademik. Nah, tadi disebutkan. Jadi bagaimana Anda harus paham benar prinsip akademik yang kita pegang. Jadi jangan sekali-kali Anda menulis proposal itu lepas dari prinsip-prinsip akademik. Dan itu biasa ya, sebagai seorang akademisi, kita biasa mengalami seperti itu. Ya, salah satunya ya bagaimana cara menuliskan kutipan yang benar, bagaimana menyusun struktur kalimat yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang benar. Silakan nanti ini yang paling paham benar ya Paris, gitu kan, karena beliau studi tentang itu ya. Kalau ada kayak gini, tanya ke beliau kan, ahlinya. Membuat anggaran penelitian yang realistis dan logis. Jadi kalau membuat anggaran yang realistis dan logis, misalnya kecil aja, itu kadang-kadang ditanyakan. Misalnya, kenapa Anda budget fotokopi kok lebih dari 1 juta misalnya? Kadang-kadang ada pertanyaan pancingan. Karena apa? Orang bisa mengakses di internet tanpa harus fotokopi. Nah, berapa banyak Anda nanti berkunjung di perpustakaan dan tidak ada di laman internet, Anda akan fotokopi kan? Nah, itu kira-kira itu ya perkirakan lah. Seperti kayak gitu. Nah, yang terakhir, ini pengalaman struktur proposal, format proposal yang saya bikin. Mungkin ada perbedaan dan sebagainya. Ini yang seluruh proposal Litbang Dimas saya yang saya kirimkan. Mungkin ada 4 kali. Dan kebetulan diterima gitu ya. Itu pertama latar belakang masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka, rencana kegiatan penelitian, dan rencana anggaran penelitian. Ini ya. Itu biasanya tidak ada pertanyaan kok harus dibikin kaki, sebetulnya nggak ada. Jadi kalau memang ini sudah dibuat, insya Allah memenuhi lah ya. Biasanya akan ditanya, mengapa Anda riset seperti ini, dengan judul ini, dengan isu ini, temanya begini. Gitu. Lalu kita memberikan jawaban dengan paparan-paparan yang kita miliki. Ya. Yang kedua, ketika Anda mau melakukan seperti itu, metodologinya apa? Dikejar metodologi kan, kita sampai di Mesir soal itu. Nah, baru kemudian bertanya, apa sih kebawian yang ada ditemukan? Nah, baru kita menjelaskan cara aktivitas akademis tadi. Nah, yang terakhir kita akan tanya, masa ini butuh 40 juta, gitu kan? Kemudian dilihat, ya, berapa kamu bikin anggaran untuk fotokopi? Yang itu, wah terlalu banyak ini. Kamu biasa ada gojolokan sedikit, ada buku yang kamu kayaknya ingin punya pagar rumah ya, dan bisa ini ya, itu biasa. Nah, kemudian akan dilihat nanti bagaimana rencana Anda selanjutnya setelah ini diterima. Coba kamu paparkan kegiatan apa itu. Kita akan paparkan di rencana kegiatan itu. Kira-kira itu Pak Uda. Mohon maaf. Dan saya yakin teman-teman lain yang pernah mengalami hal yang sama bisa memberikan kontribusi. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak Samsul. Ini langsung pengalaman Pak Samsul bercerita tentang pengalaman beliau membuat proposal yang sekaligus juga proposal itu disetujui atau diterima mendapatkan dana bantuan dari Kemenak ya melalui Litbang Dimas. Oke, teman-teman sekalian, dari paparan Pak Samsul tadi, apakah teman-teman punya pertanyaan ya, mulai dari pertanyaan yang sulit sampai pertanyaan yang sederhana sekalipun, dari yang terkait dengan ide sampai ke hal-hal yang lebih teknis, silahkan monggo disampaikan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian.
Apakah ada pertanyaan? Oh ya, saya menginformasikan ya sebelum Bapak Ibu membuat pertanyaan atau misalnya menyampaikan hal-hal yang mungkin ada di benak Bapak Ibu. Litab Dimas ini jadi ada dua skema ya, skema penelitian dan skema pengabdian atau bantuan untuk penelitian. Jadi ada dua. Untuk penelitian berbasis SBK itu laporan keuangannya tidak ndaki-ndaki, tidak rumit-rumit. Jadi kita tinggal tanda tangan uang yang kita terima secara gelondongan. Itu ada apa dokumennya ya dari Kemenak, kita sudah disediakan lalu tinggal tanda tangan saja gitu. Yang kedua bantuan peningkatan mutu riset, lalu bantuan akreditasi jurnal, lalu untuk pengabdian masyarakat itu masih pelaporannya berbasis SBM atau standar biaya masukan. Jadi memang di situ laporan keuangannya cukup detail, harus menunjukkan kwitansinya segala macam. Namun untuk riset, sekali lagi hanya untuk riset saja, ya, untuk riset itu berbasis SBK. Ya, jadi informasi terakhir yang saya dengar dari Pak Wendy di puncak kemarin, jadi yang berbasis SBK adalah riset saja, ya, untuk riset. Untuk pengabdian masih berbasis SBM, ya, berbasis masukan. Jadi yang SBM ini kita diminta untuk membuat kwitansinya secara detail, mulai apa namanya, misalnya kalau membeli peralatan harus ada kwitansinya, tinggal di hotel harus ada kwitansinya gitu. Ya, itu untuk pengabdian. Ya. Kalau untuk risetnya sendiri itu sudah berbasis SBK, tidak perlu macam-macam kwitansi. Demikian tambahan saya Pak Samsul. Monggo teman-teman sekalian yang ingin klarifikasi, pengen bertanya, monggo. Halo Pak Faris, apakah Pak Faris bisa berbagi pengalaman Pak Faris? Sebelum yang lain-lain mengajukan pertanyaan. Siap, Mas. Monggo Pak Faris. Ya, terima kasih banyak Pak Samsul atas materinya, sangat mencerahkan sekali, dan saya rasa sudah komprehensif itu materi dari Pak Samsul. Cuma tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi perhatian bersama, bahwa setidaknya proposal yang akan kita ajukan ke Kemenak atau ke Litab Dimas itu harus disesuaikan atau direlevansikan dengan Arkan, ya, Arkan yang sudah ada di Juknis dan dipaparkan oleh Mas Yuda tadi. Sepanjang yang pernah saya lakukan, teman-teman sekalian, jadi sejauh teman-teman sekalian bisa memproduksi proposal dan bisa mempertanggungjawabkannya di depan reviewer dan turnitinya di bawah 35%, itu kans untuk lolos dan mendapatkan hibah riset ini sangat terbuka lebar ya untuk teman-teman sekalian. Jadi saya rasa skema penelitian yang ada di Kemenak ini jauh lebih menjanjikan dananya dibandingkan yang di Simlitapmas, karena penelitian dasar di Simlitapmas cuma 20 juta, kalau penelitian dasar di sini sudah 40 juta bisa untuk kelompok 2 orang ya minimal. Kalau di Kementerian Pendidikan minimal dana yang diajukan untuk penelitian dasar 20 juta. Nah, selain itu mungkin teman-teman yang ini juga paralel dengan tagihan-tagihan yang harusnya dipenuhi dulu sebelum mengajukan akun Litab Dimas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai tahun ini di akun Litab Dimas itu kalau Bapak Ibu sekalian mendaftar itu tidak otomatis diterima pendaftaran akunnya, karena harus mensyaratkan beberapa lampiran dokumen seperti
jabatan fungsional, dan ini saya rasa masih menjadi isu utama di lingkungan FAI dan FIN. Misalkan Bapak Ibu sekalian punya proposal tapi nggak punya jabatan fungsional, itu nggak bisa punya akun Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan bersama sebelum nanti teman-teman sekalian mendaftar akun adalah persyaratan-persyaratan itu gitu. Jadi itu syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi. Karena kemarin beberapa teman juga sudah daftar dan tidak di-approve sama pihak Ditabdimas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian kalau bikin proposal nanti ada batasan kata ya Bapak Ibu sekalian di form Ditabdimasnya itu. Nggak panjang kok, paling 10 sampai 15 halaman maksimal. Jadi yang paling banyak mungkin di kajian teori yang relevan sama kajian terdahulu itu pun hanya 1000 kata, 1000 kata. Selebihnya nggak begitu banyak dan mudah sekali. Saya rasa kalau bangunan paradigma teorinya udah jelas, terus persoalannya juga kelihatan, saya rasa nanti mudah untuk menuangkannya dalam bentuk proposal yang sesuai dengan template. Jadi tinggal copy paste proposal itu ke form yang disediakan oleh Kementerian Agama melalui Ditabdimas. Mungkin itu Mas Huda. Nggih. Matur suwun. Pak mau tanya Pak. Silahkan. Saya Yudril Pak. Silahkan Mas. Yudril. Ini saya kan sudah upload ya, kebetulan saya sudah di proof ya dari sana. Itu yang diupload berkas dengan yang yang awal itu kan ada yang latar belakang itu 1000 kata, sedangkan yang berkas yang saya upload itu lebih dari 1000 kata. Itu gimana? Apakah nanti sinkron atau tidak atau gimana? Silakan Pak Samsul dijawab langsung. Halo, ini teknis. Soalnya kemarin gini Pak, pas waktu saya buat proposal, awalnya kan saya buat proposal nggak tahu ternyata ada batasan kata. Setelah saya lihat ternyata memang ada batasan kata. Kemudian saya rampingkan menyesuaikan dengan permintaan yang di sana. Terus yang saya upload itu berbeda dengan yang di awal tadi. Jadi berkas dengan yang ditampilin di awal itu intinya sama, cuma ada yang beberapa saya hapus, yang tidak penting itu saya hapus, dirampingkan ya disesuaikan dengan latar belakang yang sampai 1000 kata itu. Kemudian teorinya juga 1000 kata, terus kalau nggak salah adunya juga 500, reviewnya terdahulu kalau nggak salah. Bibliografinya juga 1000 kata. Itu gimana itu, Pak? Sebelum saya submit, sebelum saya ajukan ini masih masih tahap rengan ini. Sudah saya masukkan, sudah saya simpan, belum saya ajukan. Oke. Gimana itu? Simpan tapi belum ajukan, maksudnya gimana? Jadi gini Pak, saya ini ya, sebentar saya lihat di sini. Pak Samsul bisa diturunkan screen-nya biar nanti Mas Pak. Iya. Oke. Ini kan isian proposal itu kan ada maksimal katanya ya Pak. Ya betul. Terus latar belakang itu juga ada maksimal katanya. Terus rumusan masalah juga tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu. Itu kan gimana Gus? Ada di awalnya itu. Atau boleh saya share screen saja Pak? Silakan. Pilih saya boleh. keluarkan Gus, pilih saya dikeluarkan gimana? Coba tak keluarkan aja nggak apa-apa.
Saya kok Ini caranya kalau dari share ke, Saya belum bisa share ya, Pak. coba gimana caranya? Ambil alih lah ini. Biar soalnya sebentar Pak, saya jadikan co-host ya. Bos. Saya keluar dulu, Pak, saya keluar dulu videonya. Oke, silakan. Silakan Pak, masuk Pak, bisa nggak? Pak Samsul bisa diturunkan nggak? Terus saya keluar Oke, dulu. sip. Oke, sip. Silakan. Oke, sudah. Mantap. Silakan Pak Yudril. nggak bisa share screen saya, Pak. Bisa? Ah, nggak bisa ya? Belum bisa? Belum bisa. Host disable participant. Eh, Pak Yudril, sorry, saya salah klik. Hostnya bilang berikan host Pak Yudri. Ya, Kebetulan kan penelitian saya kan menggunakan penelitian kuantitatif ya, ini Pak. Berarti kok nggak bisa ya? sudah Oke. bisa. Heeh. Go. Ini Pak. Nah, di sini kan ada judul maksimal, terus udah kelihatan gitu Pak? Bisa, ya. Sudah Nah, kelihatan. ini latar belakang ada 500 kata, terus rumusan masalah ada 500 kata, tujuan penelitian ada 500 kata, terus kajian terdahulu 1000 kata, dan sampai Betul. ini. Nah, ini dengan yang saya upload, yang saya unggah berkas, itu berbeda. Jadi berkas proposal saya itu, kalau nggak salah 25 halaman. Karena di dalamnya itu juga kan kalau harus pakai instrumen penelitian kan kalau penelitian kuantitatif, sedangkan di sini dikasihkan rumus-rumus kan tidak mungkin ya Pak. Itu gimana tuh Pak? Oh iya, ini ya. Pak Samsul, bisa saya masuk Pak Samsul? Moga, silakan masuk. Nggih. Soal teknis ini ya, pengiriman ya. Nggih. Yang banyak paham itu teman-teman di apa? LW2M. Oke. Tolong oleh teman-teman. Izin Pak Samsul. Ya, silakan. Pak Yudril, proposal hard copy, soft copy-nya kan sudah ada ya? Sudah ada Pak. Jadi Pak Yudril menyesuaikan dengan kolom ini. Jadi para reviewer itu akan menilai dari kolom ini Pak Yudril. Jadi berapa kata yang dibolehkan di situ itu Pak Yudril harus menyesuaikan dengan jumlah kata yang sudah ditetapkan, ya. Meskipun harus mengurangi proposal aslinya. Jadi buat sebisa mungkin ya menyesuaikan dengan kolom-kolom ini, Pak. Karena setiap bagian proposal itu sudah ada berapa maksimal jumlah kata yang diperbolehkan. Dan nanti reviewer itu juga akan mengacu pada ini, bukan mengacu pada soft copy-nya Bapak. Termasuk tes plagiasi, review segala macam itu akan mengacu pada. Waalaikumsalam, silakan. Akan mengacu pada ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui. Iya. Oke, sebentar ya, saya kasih tahu Pak Dekan sebentar ya. Ya, nggak apa-apa Mas. Ini kita juga mau sambil tunggu Devin dulu nih. Perlu Bapak Ibu ketahui juga, apabila Bapak Ibu mengirimkan atau mengcopy paste mengirimkan proposalnya ke sini ya, mengcopy paste-nya dari soft copy, itu harus menyesuaikan dengan kolom ini sekaligus juga menghilangkan istilah-istilah atau ejaan-ejaan selain Indonesia. Misalnya kalau ada huruf Arab itu nggak terbaca di sistem. Jadi rumus juga nggak terbaca, Pak. Betul, ini informasi terbaru yang kemarin saya peroleh. Ternyata
meskipun Bapak Ibu itu sudah bikin proposal di Word misalnya ya, itu biasanya banyak sekali Bapak Ibu tidak melihat dulu berapa maksimal kata yang diperbolehkan. Nah, seharusnya ketika membuat proposal itu Bapak Ibu sudah tahu berapa kata per bagian proposal itu yang dibolehkan gitu. Karena nanti akhirnya akan buang-buang ini juga tidak berguna karena yang dinilai itu ini. Jadi buatlah proposal sesingkat mungkin dengan memenuhi kriteria jumlah kata. Ya Pak Yudhil ya dan Bapak Ibu sekalian ya. Jangan menggunakan bahasa bahasa Arab, jangan, itu dihapus semua, simbol-simbol segala macam tidak akan terbaca dalam sistem. Ini informasi terbaru. Ya. Pak Yudhil, mohon saya share screen. Saya matikan aja share. Saya stop ya Pak, share screen-nya ya. Oke, stop. Saya akan menampilkan ya sebetulnya jumlah kata itu sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Bentar. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun proposal, Bapak Ibu perlu pertimbangkan perlu pertimbangkan jumlah kata yang diperbolehkan ya. Keliru lagi. Bentar ya. Oke, bentar. Nah, ini Bapak Ibu, ini mengulang tadi ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Samsul. Pada intinya ini ya, latar belakang itu 1000 sampai 1500 kata. Ya. Rumusan masalah itu 200 sampai 250 kata. Tujuan penelitian 200 sampai 250 kata. Mohon dikoreksi Pak Yudhil ya. Jadi pada intinya kita menyesuaikan dengan rumusan masalah 50 kata, Pak. Oke, kebanyakan ya. Kebanyakan. Oke, jadi menyesuaikan ke aplikasi ya, teman-teman sekalian ya, karena yang akan terbaca ya sesuai dengan jumlah kata itu. Sesuai dengan jumlah kata itu. Demikian. Jadi mengikuti saja apa yang ada di sistem. Oh, ngikutin aja ya Pak apa ya? Sistem ya. Di sistem itu. Berarti nggak usah saya otak-atik lagi ya Pak? Iya, nggak usah Bapak otak-atik lagi, langsung bisa disubmit gitu. Kalau ada huruf-huruf Arab, hapus semua gitu, atau Yunani atau Cina gitu, hapus semua karena itu nggak terbaca di sistem dan tidak terbaca oleh reviewer. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik. Ada yang lain Bapak Ibu? Saya menambahkan sedikit, Gus. Oh, nggih, monggo. Jadi ini kan proposal sebelum disubmit itu kan dibikin kan. Ada teman yang ngasih tahu yang file di Turnitin yang ngasih submit dari kampus itu tolong dihapus. Kalau tidak dihapus itu akan terekam ulang di kitab Dimas dan itu bisa terlihat bahwa proposal Anda itu suaranya putus-putus Pak. Jadi teman-teman yang proposal belum disubmit itu kan di Turnitin dulu di kampus, ya kan? Nah, tolong nanti yang bagian Turnitin itu proposal yang mau dikirim itu disubmit itu dihapus saja, dihilangkan supaya tidak terbaca lagi itu di sistemnya Liptab Dimas itu. Kalau nggak dihapus itu akan terbaca. Makanya jadi plagiat ya. Kalau sudah kelihatan indikator plagiatnya, ya sudah nggak lolos. Jadi sistem langsung kunci. Ya, itu teknis ya. Teknis kadang-kadang kita itu tidak merasa copy paste, tapi tiba-tiba masuk gitu loh. Itu pengalaman ketika kami ikut nulis buku di Kemendikbud itu,
Itu gitu, nggak dihapus, muncul itu berapa persen, banyak sekali plagiasi. Ternyata padahal tidak, akhirnya dihapus yang Turnitin-nya ketika di ini nggak terlihat lagi. Itu kira-kira ya. Oh iya, saya mau menambah lagi soal plagiasi, Bapak Ibu. Maksimal ya kalau diturnitinkan ya, maksimal similarity-nya atau kesamaannya itu 35% Bapak Ibu. Jadi ini informasi terbaru juga yang saya gali dari Kemenak. Jadi proposal itu ya setelah dicek Turnitin atau apapun ya bebas plagiasi ya, aplikasi bebas plagiasi, maksimal yang dibolehkan itu 35%, tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh dari itu. Dan tadi pesan Pak Samsul, kalau sudah diturnitinkan itu dihapus kata Pak Samsul ya. Karena nanti ketika dicek oleh reviewer Kemenak di pusat, nanti akan kelihatan lagi gitu. Jadi file diturnitin itu dihapus kembali. File kita yang enggak mau dikirim. Oke. Ada yang lain lagi? Silakan Pak. Oh iya Pak Huda, tadi ada sempat disinggung oleh Pak Paris. Kalau toh memang teman-teman belum punya akun di Litap Dinas, itu kan secara sistem nggak diterima kan. Nah, itu bisa gini disati, misalnya ada nggak teman-teman di antara kita yang punya akun, kemudian namanya dimasukkan, sehingga nama itu berbareng dengan nama yang punya akun. Itu risikonya. Jadi yang buat proposal itu yang nomor 2, soal nanti di lapangan dia nomor 1 ya itu urusan lain, tinggal perjanjian di antara mereka, syukur-syukur diketahui oleh kampus lah perjanjiannya, monggo diatur. Tapi kalau pengen ditunda lagi sampai punya akun ya monggo. Pengalaman teman-teman yang lain seperti itu. Jadi banyak yang bikin proposal tapi dia belum bisa karena dia punya akun, ya udah ajak temennya atau seniornya untuk melakukan itu. Ya. Yang penting jangan di luar kampus saja. Kampus lain. Baik Pak. Di sini ada Mbak Dewi. Mbak Dewi ini dosen mana ya? Halo Mbak Dewi. Ada ini sudah diekspor ke IAIN Pekalongan. Kita perbantukan di sana lah ya. Tapi masih bantu-bantu kita Pak. Ada Pak Ipung. Halo Pak Ipung. Halo Pak Dewa. Ya, hadir. Pak Ipung, saya minta tolong nih. Mohon disimulasikan aplikasi Litap Dimasnya nggih. Sampean yang sekarang ini jadi ketua tim kayaknya. Ketua tim riset nih ya, tahun 2001 ya. Bisa bantu karena saya tidak bisa masuk. Kemarin saya minta, oh nggak bisa Pak Uda katanya, kata Mas Rohul itu. Sampean berada di naungan Kemendikbud gitu. Oke lah kalau gitu. Monggo Pak Ipung minta bantuan banget nih. Simulasi apanya ini Mas Uda ini? Mensimulasikan bagaimana daftarnya, lalu mengirimkan gitu-gitu. Supaya teman-teman. Saya coba buka dulu ya, buka akun. Oke. Saya jadikan co-host ya. Soalnya udah lama nggak buka akun, passwordnya khawatir salah, nanti sudah di share screen ternyata salah password kan. Iya. Malu Eke. Ya, sebenarnya berapa akun sih ya?
Kalau akun lupa itu kan bisa di ini ya. Iya, iya Pak Samsul, monggo. Baik, saya coba share screen ya. Iya, sudah saya jadikan co-host, Pak Epung. Monggo Pak Ipung, berbagi dengan teman-teman yang lain ya. Aduh, minimiznya mana nggak kelihatan ini. Oh, ini dia. Kalau sudah punya akun bisa login, kalau belum punya bisa buka ini di Tabimas Kemenang Go.id ya. Dan di sini kalau memang belum punya bisa mendaftar. Nah, ini saya tadi mencoba ini emailnya keliru. Ya, sebentar. Baik, ini sudah masuk. Dan bisa kita masuk ke peneliti dan juga proposal ya. Masih loading. Baik. Saya terdengar ya? Ya. Nah, di sini kalau di tampilan punya saya di sini ada kan ini yang 2020. Sebentar. Oke. Nah, ini 2020 saya coba lihat di sini. Nah, ini udah hasilnya, sudah ada review ya, udah ada review dari. Nah, kita isi, tadi sempat saya lihat sudah ada simulasi sedikit ya terkait pengisian. Nah, ini kita isi sesuai dengan proposal yang sudah kita buat. Nah, di sini sudah ada catatan-catatan ya yang kemarin. Baik, lalu sebelum kita upload, sebenarnya kita harus cek dulu apa namanya itu, Turnitin ya. Kalau punya saya ini 31%. Karena kemarin kalau nggak salah 3. Putus-putus. Ya, ada suara. Pak Ipung. 31% ya cek similarity-nya ya. Oh betul berarti. Ya, maksimal 35 kemarin Pak Wendy cerita di puncak. Betul. Ini cek Turnitin-nya di mana Pak? Maaf saya hilang. Nggih, monggo. Untuk cek Turnitin, kemarin saya minta punya siapa itu? Mbak ini kan punya. Pak Yudil tadi ya, cek Turnitin di UPT Perpustakaan Pak. Jadi sekarang iya,
semua mahasiswa atau dosen itu bisa cek Turnitin proposalnya ya terlebih dahulu ke perpustakaan. Ngoten. Pak Spaipo, monggo dilanjut. Pak Ipung, saya mau nanya nih. Jadi setiap kolom itu betul ya harus menyesuaikan dengan apa jumlah maksimal per kata ya? Jumlah maksimal kata yang diperbolehkan maksudnya. Betul ya? Ya, betul. Untuk ada masing-masing untuk misalkan pendahuluan itu maksimal ada berapa kata yang harus disebutkan. Di sini juga sudah ada. Misalkan di sini harus mengisi dulu ya ini kalau simulasinya ya, Mas. Sampai buka apa proposal yang sebelumnya ya. Sebelumnya nanti bisa dihapus katanya. Baik. Untuk simulasi. Ya, sebentar. Ini yang sebelumnya Mas Huda. Oh ini. Baik. Mohon maaf ini diganggu anak kecil ini. Ini ya. Ini latar belakang ya. Kalau di kolom itu sebenarnya sudah ada keterangan berapa maksimal kata yang bisa kita ketik di situ, Mas Sudah. Lalu setelah itu ada rumusan masalah di sini. Nah, untuk proposal saya kemarin, karena saya mesti mengikuti apa yang ada di kampus kita ya. Biasanya rumusan masalah dengan tujuan penelitian di situ harus sinkron. Nah, itu kalau di kita ya, kebiasaan di kita. Jadi misalkan rumusan masalah yang kita tulis yang ada di sini, siapa aktor dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau di kita tujuannya itu ya untuk mengetahui atau pengen mengetahui jawaban dari pertanyaan rumusan masalah seperti itu. Namun di hasil review di situ tujuan penelitian itu tidak sesederhana hanya menjawab pertanyaan tersebut, gitu Mas Huda. Nah, ini ya dari komentar-komentar bisa dilihat. Ini menarik ya. Coba nanti ini apa bisa di scan, kita bisa pelajari bareng-bareng. Putus-putus Pak Samsul. Yai, ini barangkali bisa di-scan Yai. Dan nanti dikirimkan kita pelajari bareng-bareng. Review dari. Iya. Jadi misalnya ada kritik soal ini ya, soal tujuan penelitian itu kan tidak seperti yang kita lakukan di kampus misalnya. Tapi kan reviewer itu dari berbagai macam kampus kan. Betul. Dan belum tentu paradigma berpikir dan topangan teorinya yang dipakai itu sama dengan kita. Itu yang bikin kita kadang-kadang harus kekeh mempertahankan argumentasi akademis kita. Begitu. Nah, dari ini kan ada pembelajaran baru kan. Baik. Tanya begini toh kira-kira. Nah, ini untuk kesiapan teman-teman ketika ada nanti ada apa istilahnya itu ya di presentasi makalah, presentasi proposal gitu. Baik, nanti akan saya coba download beserta review ya. Iya. Review dari. Mantap, biar kita bisa baca ya, belajar ya. Oh, kritiknya begini gitu.
barangkali teman-teman yang lain ya dari FAI maupun dari FIN gitu ya yang proposalnya sudah disetujui dan ada komentarnya, barangkali juga bisa di-print untuk kita baca dan saling belajar nih. Penting ini Pak Ipung. Baik, sebenarnya sederhana ya Mas Huda untuk apa namanya mengupload karena di situ sudah tersedia kolom-kolom ya. Tinggal mengikuti apa yang ada di situ kolomnya dan menyesuaikan dengan konten yang kita tulis dalam proposal kita sendiri Mas Huda. Oke. Jadi Dan di Juklak Juknis juga sudah menyesuaikan ya, artinya poin-poin atau subpoin yang harus dicantumkan dalam proposal itu sudah ada ya di. Pak Ipung, jadi memang sebaiknya ya kita punya apa ya sebelum kita bikin proposal itu kita sudah tahu berapa maksimal kata ya yang diperbolehkan sehingga apabila kita mau pindah dari draft atau dari Word ke Litab Dimas itu bisa langsung sesuai gitu ya. Nggak perlu ngedit lagi, dieditnya di luar gitu. Karena kata kan sudah ditetapkan itu jumlah maksimalnya. Baik, untuk pengalaman yang saya masukkan di sini, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh Mas Huda. Artinya kalau misalkan kita sudah terlanjur menyelesaikan proposal, lalu kita mau submit, di situ harus dibatasi kata, kita tulis apa ya, bersifat summary saja. Artinya untuk latar belakang minimal berapa sampai maksimal berapa, kita cantumkan yang memang substansi dari latar belakang tersebut. Itu tidak masalah. Karena proposal lengkap itu tetap kita lampirkan Mas Huda. Oh, ngoten gitu. Ya. Jadi summary-nya yang dimasukkan ya menyesuaikan dengan jumlah kata itu ya. Betul, betul Mas Huda. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya atau menambahi barangkali ya? Karena ini banyak teman-teman yang sudah pernah mengajukan proposal Litab Dimas dan diterima. Mbak Dewi, mau berbagi? Ada Mbak Noe, berbagi dengan kita Mbak Noe di sini Mbak Noe. Bisa submit Pak, belum selesai jawab. Udah ya. Ya. Mbak Noe silakan berbagi Mbak Noe. Supaya kita bisa bareng-bareng submit gitu. Oh ya, saya usul juga ya, sebaiknya teman-teman yang sebaiknya teman-teman yang mau mengajukan proposal, kalau bisa sih kita menggait anggota sebanyak mungkin ya yang diperbolehkan oleh aturan ya. Misalnya kalau maksimal anggotanya 3, kalau bisa semaksimal mungkin 3 itu kita masukkan gitu teman-teman kita. Supaya yang lebih junior ya yang belum berpengalaman itu bisa belajar dengan ketua tim gitu yang sudah berpengalaman gitu. Itu Mbak Noy ya. Itu Pak Samsul sebaiknya Pak Samsul ya. Oke. Kalau ada yang ini silahkan. Jadi gitu aja kalau yang belum punya akun, yang belum punya akun silakan gandeng yang pernah punya akun. Itu biar bisa kita ikut ya, terlibat dalam kompetisi ini. Yang kedua tadi kalau memang ada kesempatan gait teman yang lebih banyak ya monggo silahkan gitu ya. Iya. Soal nanti perjanjiannya gimana, teknis pengerjaan risetnya. Tapi yang penting kan alhamdulillah teman kita kan bisa untuk leading point kan soal PKD dan yang lain-lain gitu kan.
itu silakan ya itu. Saya yakin di beberapa tempat seperti itu, teman-teman saya yang di Gulung-Gulung itu juga gitu. Ada pendampingan, ya, ada strategi ya yang dimainkan itu. Makanya dia bisa bikin proposal banyak. Terutama untuk pengabdian masyarakat. Nah, dari asesmen KKN itu menarik. Banyak itu temuan-temuan baru yang nanti ditindaklanjuti dengan proposal untuk pengabdian masyarakat pada tahun berikutnya. Jadi kan kita sudah tahu lokasinya mana, objek atau subjek yang mau teliti seperti apa untuk satu kajian riset pengabdian masyarakat. Praktek aja sekalian marnya kan seperti itu. Iya. Makanya pendamping KKN itu saya yakin kaya tentang informasi ini. Oke, silakan yang lain kalau memang ada yang perlu dirembuk. Kita termasuk lembaga yang paling sedikit loh, Pak. Betul. Saya tadi kan soal riset ya Bapak Ibu ya. Saya mau nambahin Pak Samsul. Izin Mas Samsul. Izin ya. Jadi selain riset yang tema-temanya atau klasternya itu, apakah kelihatan nggak ini ya? Saya share screen. Share screen-nya. Udah kelihatan, Tadi kan yang untuk riset itu kan pakai standar biaya keluarannya, artinya kita tuh nggak perlu ribet-ribet ngelaporin keuangan, berikan kwitansi detail, nggak perlu itu. Yang penting outputnya saja, gitu. Karena duit diberikan ke kita gelondongan gitu. Nah, ada bantuan yang lain yaitu pendukung mutu riset, lalu juga bantuan jurnal ya, publikasi jurnal, juga pengabdian masyarakat ya. Jadi yang poin-poin yang saya tunjukkan ini masih berbasis masukan SBM. Jadi mesti melampirkan laporannya melampirkan kwitansi. Apa yang diberikan ya, program apa? Pertama ada program sabbatical leave ya di luar negeri. Ini untuk profesor nih ya. Yang kedua ini untuk non riset ini ya. Yang tadi berbasis SPK sekarang berbasis SBM. Lalu ada dalam negeri. Lalu ada short course teman-teman. Ada short course overseas ini juga di luar negeri ya. Lalu apa lagi? Peningkatan kualitas jurnal internasional bermutasi ya. Kita belum bisa nyampe sini ya. Peningkatan kualitas jurnal nasional terakreditasi kita juga belum sampai sini kayaknya. Ya, jurnal kita masih baru, belum sampai ke Sinta, belum terakreditasi bahkan ya. Ada pendampingan rumah jurnal. Kalau di PT KIN Kemenak ini, itu kita itu didorong untuk membuat rumah jurnal. Rumah jurnal itu semacam pusat kayak gitu ya, pusat publikasi dan pusat penerbitan jurnal. Itu diberikan bantuan ini 75 juta. Kita di LPPM itu ada juga divisi publikasi, tapi ini sedang mengalami restrukturisasi setelah ditinggalkan oleh Ibu Dewi. Nah, kita mau mencari kadernya Bu Dewi untuk mengurusi apa yang nanti kita sebut sebagai rumah jurnal gitu ya. Lalu ada bantuan selain itu, ada penghargaan jurnal internasional bermutasi. Lumayan 76 juta. Ada penulisan dan penerbitan buku berbasis riset dan e-book, ini bantuannya 20 juta. Jadi banyak sekali ini dari Kemenak ini ya, Litap Dimas ini ya, bantuan-bantuannya. Tentu ini kompetisi juga ya. Penerbitan buku ajar juga ada 30 juta. Penghargaan penulis juga ada. Kalau di jurnal internasional 40 juta. Ini ada di Jukni semua. Ya. Lalu short course overseas academic skill writing ada juga 75 juta.
pengabdian masyarakat kolaborasi internasional 150 juta. Nah, pengabdian masyarakat berbasis moderasi 60 juta. Ini ada syarat-syaratnya, harus sampai 3. Oke. Oke. Ada di Juknis ini ya. Ada banyak sekali. Ada pengabdian masyarakat berbasis unggulan, pengabdian berbasis program studi, berbasis komunitas, ada berbasis apa ini bilang metodologi ya, metodologi KUM, Kementerian Universitas Masyarakat, lalu pengabdian berbasis pesantren 65 juta, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat 50 juta, lumayan ini. Peningkatan kapasitas pengabdian 10 juta. Ini Pak Dewa, Pak Ipung, ada 10 juta untuk peningkatan kapasitas. Lalu short course pengabdian berbasis riset, ini 50 juta. Ada pengabdian berbasis moderasi 50 juta. Dan short course overseas community development di luar negeri 150 juta. Ini bantuan-bantuan yang ditawarkan oleh Kemenak tahun 2022. Sekedar tambahan Pak Samsul. Bapak Ibu yang belum absen, mohon berkenan absen ya. Sudah, Gus. Ada pertanyaan, ada tambahan. Bu Dewi mau berbagi dengan kita, Bu Dewi? Ayolah, kita pengen belajar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang saya peserta Pak di sini Pak. Nah, semuanya bisa berbagi. Baik, Monggo. ada hal yang ingin saya ceritakan mungkin dari pengalaman tahun sebelumnya. Waktu itu pengajuan tahun 2018 apa 2019 ya Pak Saiful, karena kita barengan. Terus dinyatakan lolos di tahap awal sampai akhirnya diundang ke Serpong, tapi pasca dari Serpong ternyata ada perubahan SK, dinyatakan tidak lolos. Hanya kesalahannya satu, kita salah masuk klaster. Jadi ya itu yang dulu pengajuannya dari dosen pasca. Jadi Bapak Ibu bisa diperhatikan untuk pemilihan klaster jangan sampai keliru. Itu yang pertama, karena ini juga nanti terkait dengan anggaran yang diajukan. Kedua, ketika kita ngajukan penelitian, ini yang untuk di Liptab Dimas, penelitian dan pengabdian, ketika dua-duanya lolos, maka harus dipilih salah satu. Tidak bisa mengajukan penelitian dan pengabdian. Kalau dapat penelitian, ya penelitian aja. Kalau pengabdian, pengabdian aja. Meskipun misalkan dua-duanya lolos, maka nanti peneliti hanya memilih salah satu. Nah, berbeda misalkan dengan yang tadi Pak Huda ceritakan, ada jurnal, kemudian ada short course. Nah, mungkin kita dapat penelitian, ternyata ngajuin jurnal itu nggak masalah, dan itu tidak tertolak oleh sistem. Jadi kalau misalkan penelitian dan pengabdian hanya dipilih salah satu. Kemudian ketika ini juga berlaku ketika anggota. Jadi anggota itu tidak bisa terlibat di lebih dari satu kegiatan atau satu pengajuan proposal. Makanya kalau kita ngajuin kayak tadi kata Pak Samsul, kita pakai nama Pak Saiful misalkan. Oh ternyata kok Pak Saiful nggak ngajuin, nggak jadi ketua, kok namanya nggak diklik. Bisa jadi Pak Saiful sudah dimasukkan jadi anggota di proposal yang lain. Jadi itu untuk di Liptab Dimas. Mungkin itu Pak dari saya. Dan untuk jurnal memang kita belum terakreditasi, tetapi ada anggaran untuk jurnal menuju terakreditasi. Nah ini kita kalau di bawah Kemenak kan cuma hanya baru ada 2 jurnal kalau nggak salah ya Pak. Nah itu mozaik monggo pengelolanya bisa ya sama Islam Nusantara itu monggo untuk bisa diajukan. Karena kalau dari hitungan waktu Islam Nusantara sudah 2 tahun itu sudah bisa, kemudian mozaik juga udah lebih dari 2 tahun itu sudah bisa untuk diajukan untuk jurnal. Tapi jurnalnya tata kelola atau menuju terakreditasi lah, pembinaan untuk menuju terakreditasi itu bisa diajukan. Mungkin itu Pak kalau dari saya. Terima kasih Bu Dewi. Mozaik berarti akan mengajukan ini ya. Monggo Pak Dekan. Pak Dekan, Pak Dewa, Mozaik ya maju ya.
masuk ID tidak ada, perwakilannya masuk ID berarti Pak Ayat ada nggak Pak Ayat perwakilannya? Divin, ada Bu Maria Ulfa ini, nah, seniornya senior ini. Halo Bu Maria, apa kabar? Halo, iya mohon maaf ini saya ngerangkep Zoom. Iya. Oh iya iya. Menyimak saja. Oke, siap. Iya, sedang RDPU dengan DPR Komisi 3. Mohon Oke. izin. Oke, monggo. Matur suwun kehadirannya. Sami-sami, matur nuwun, Mas. Sudah keren acaranya. Berbagi. Baik, Mbak Dewi, berbeda ya dengan Kemendikbud ya. Kalau Kemendikbud ya, itu ketua tim bisa menjadi anggota di riset yang lain atau anggota bisa menjadi Betul, Pak. lain. Jadi kalau Litap Dimas dibatasi, jadi Betul. setiap orang hanya boleh terlibat dalam satu proyek proposal penelitian. Karena betul Pak, karena ketika kita add nama itu otomatis akan terbaca sistem, nggak bisa diklik secara otomatis. Oke. Apalagi ya yang kelewatan? Ada yang mau berbagi? Mungkin ini Pak yang harus disiasati juga tadi sudah disinggung sama Pak Samsul Hadi. Kayak misalkan kita turnitin ya Pak. Nah misalkan kita udah turnitin sendiri nih, tapi mereka juga turnitin lagi. Nah itu, bisa jadi kita misalkan 15%, ternyata di mereka kebacanya 40%. Nah ini yang menyiasati seperti ini tuh belum ketahuan seperti apa, karena ini pun kalau di grupnya Telegram itu sering jadi pembahasan, loh saya juga udah diturnitin kok nggak sampai 30%, tapi kedeteknya ternyata lebih dari 30%. Nah mungkin hal-hal yang seperti ini, nah ini gimana gitu. Ya, gimana? Itu tadi caranya, ikhtiarnya ya kita nggak push file di Turnitin yang pertama atau kedua sebelum bisa. Salah satu ada teman menyarankan kayak gini. Karena itu ya sistem informasi terkonektif kemana-mana kan ya. Lewat jaringan internet gitu. Mendukung dan akan memperjuangkan tambahan anggaran untuk Komnas HAM di APBN perubahan. Kita akan tambah anggaran nih untuk Komnas HAM nih. Mbak Maria. Iya. Bukan fiskal loh. Iya. Mbak Maria sedang RDP. Oke, monggo fokus ini untuk rakyat ya, untuk umat ini, Mbak Maria ini. Yang lain, oh iya, tadi ya Mbak Dewi nyinggung soal salah kamar tadi ya. Salah kamar, kemudian dievaluasi, dibatalkan. Ini sekali lagi penting buat teman-teman supaya kamar klasternya itu disesuaikan ya. Kalau belum lektor itu jangan ngajukan proposal yang itu klasternya para lektor gitu. Gitu ya Mbak Dewi barangkali ya. Nah, ya salah kamar. Salah kamar, betul. Nah, ini juga jadi motivasi nih buat kita nih. Jadi teman-teman yang masih AA, asisten ahli itu mesti terus meneliti supaya ini pesan untuk saya juga sebenarnya. Meneliti terus supaya kita jadi lektor lalu kita bisa punya alternatif ya, banyak alternatif untuk mengajukan proposal-proposal ke Kemenak. Jadi ada dua. Nanti saya boleh ini ya, Mas Nuril, Mas Huda. Ya. Saya nanya sih sebenarnya. Oh monggo silakan. Oke, jadi terkait ini kebetulan saya dengan salah satu mahasiswa S3 sedang melakukan pengembangan masyarakat untuk terutama untuk ini menanamkan nilai-nilai aswaja sejak dini. Nah, di dalamnya kan termasuk juga tentang toleransi dan keberagaman ya, menanamkan nilai-nilai itu. Nah, maksud saya apakah di dalam skema bantuan proposal penelitian itu ada juga yang penelitian yang semacam action research gitu. Jadi penelitian PAR ya, penelitian action research
karena saya dengan guru-guru TK dan PAUD itu modelnya kita memberikan membuat panduan tapi ditulis bersama-sama dan mereka langsung praktek bersama-sama di TK-nya masing-masing gitu. Apakah ada pola seperti itu, Mas? Oke, kita lihat ya. Atau Pak Samsul Ya, bisa bantu. Iya, matur nuwun. Saya begini, saya belum pernah, tapi saya punya pengalaman. Suaranya Pak Samsul bisa didekatkan? Ya, itu ada teman yang kasusnya hampir seperti yang dibicarakan oleh Bu Maria. Jadi itu action research PAR itu yang dipakai, bukan saya begitu, bukan saya. Nah, itu bisa dikelola menjadi proposal, silahkan aja itu ya. Jadi dikelola. Yang penting kan time, persyaratan, arkan dan sebagainya itu memenuhi. Itu isu yang menarik menurut saya. Suaranya hilang ya Pak Samsul ya. Mbak Dewi bisa bantu sambil nunggu Pak Samsul? Bisa berbagi? Ya, terima kasih Pak Huda. Ini saya sekalian sambil buka dokumennya. Ada Bu, itu nanti masuk kepada pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketika pengabdian masyarakat itu biasanya diminta mitranya siapa. Kan kebetulan Ibu tadi pakai guru-guru ya, guru-guru PAUD atau siapa. Jadi nanti pakai komunitas apa yang kemudian mereka menjadi mitra dari penelitian atau pengabdian masyarakat yang sedang Ibu lakukan. Kalau di ininya ada, di bagian pengabdian masyarakat. Masuknya pengabdian masyarakat ya? Iya. Bukan penelitian. Bukan penelitian. Ya. Tapi bisa ya? Bisa, Bu. Ya, ini kebetulan juga mitranya dengan PAUD Unusia juga. Jadi PAUD Unusia ada TK di Tajur Halang. Sudah mulai berproses sih, udah beberapa bulan kemarin, tapi masih pada tahapan diskusi konsep dan itu kebutuhan pembelajaran. Belum sampai pada ini, tapi pendekatannya kami menggunakan PAR. Ya, bisa Bu, bisa, dan itu nanti kalau di waktu kami itu ada outcome juga, bikin semacam bikin modul. Karena nanti akan di betul. Akhir ininya memang modul jadi ini Kak. Ya. Modul itu jadi output yang pertama gitu sebelum kami mengimplementasikan bersama-sama tentang proses pembelajaran. Ya. Itu jadi ada modulnya. Lalu nanti pengembangannya seperti apa? Itulah yang akan dilaporkan. Silakan aja. Baik, siapa jadi yang mau ini di pengembangan masyarakat ya? Pengembangan masyarakat. Ya, pengabdian masyarakat, klasternya pengabdian masyarakat kalau di Litap Dimas itu. Ya kan? Coba dilihat. Bukan pengembangan masyarakat, di pengabdian masyarakat. Oke. Iya, matur nuwun Pak Samsul, Mas Huda dan kawan-kawan semuanya. Oke. Saya izin ke sebelah lagi ya. Siap, monggo. Kalau Bu Maria ada ide, Bu Maria ada riset apa gitu, barangkali Bu Maria bisa gandeng teman-teman gitu. Bu Maria cukup ide saja, teman-teman yang ngerjain itu juga oke, Bu Maria. Siap, banyak banget kalau ide. Lah, itu dia. Halo siap, Pak Dewa, Pak Ipung, kita sambut. Nggih, matur nuwun. Ya. Ada juga ide nanti yang nggak kelakon nih karena ya itu mungkin kalau bisa jadi tim bisa lebih cepat ya. Betul, nggih. Matur nuwun, wah seneng banget. Bu Maria ini banyak topik riset yang ngerjain di lapangan gitu ya. Itu yang nggak ada ya, barangkali bisa kolaborasi dengan teman-teman. Ada satu lagi sebenarnya yang sedang saya ini, tapi belum berproses. Kalau ini betul-betul masih tahap awal terkait dengan adat Dayak dan ininya apa namanya keterkaitannya dengan nilai-nilai Islam Nusantara. Ini tapi
ini masih saya baru mau turun nanti minggu depan untuk data awal aja. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang berminat, nanti saya share ininya temuan awalnya. Nah, ini dia. Halo teman-teman FAI maupun FIN, siapa yang berminat sambil belajar sama Bu Maria, saya kira ya teman-teman ya, bisa kontak Bu Maria. Nanti kalau nggak ada kontaknya, saya kirimkan. Proposal bisa langsung kita bikin bareng-bareng ya. Monggo, senang banget. Makasih. Atau Bu Maria sebenarnya punya catatan gitu. Kita tinggal nambahin dikit-dikit lah gitu. Masuk. Lumayan. Ada yang lain? Teman-teman sekalian yang mau ditanyakan? Atau berbagi? Cukup ya? Saya kira cukup ya. Tapi kalau yang kaitannya dengan adat Dayak, ini beririsan juga dengan infiltrasi antara adat Dayak dan nilai-nilai Islam itu bagaimana dampaknya juga pada kekerasan terhadap perempuan dan posisi perempuan dalam kedamangan adat Dayak ya, dalam peradilan adat Dayak, terutama akses keadilannya. Matur nuwun, kira-kira ya ini aja gambaran awalnya. Oke, terus Bu Maria. Baik teman-teman sekalian, Pak Samsul monggo, apakah ada tambahan atau closing statement barangkali atau masih ada tambahan dari teman-teman yang lain, monggo. Kalau memang tidak ada, saya sedikit usul Pak. Okay. Yaitu bagian dari kesepakatan. Ya. Jadi saya pernah mengikuti riset di tentang Kemenak Lapangan Banteng itu dikasih forum panggung untuk presentasi hasil riset. Ya, presentasi hasil riset. Nah, saya kalau boleh, teman-teman yang dapat riset apapun yang menggunakan lembaga kita atas nama usia, itu tolong dikasih ruang untuk presentasi hasil. Presentasi hasil dan bisa diikuti. Nah, paling tidak itu best practice yang kita bisa ajukan sebagai kegiatan untuk akreditasi. Satu. Kedua kan untuk BKD juga, gitu loh. Sebelum biasanya punya pengalaman lapang, punya hasil tinjauan lapang, dan sebelum menjadi laporan yang disampaikan ke ini kan ada teman-teman yang memberikan masukan-masukan. Bagus itu, meskipun disediai ruang yang dengan yang sangat sederhana nggak masalah di kampus gitu kan. Sekedar ada teh sama snack itu kan biasa gitu. Ada gorengan. Nggak lama-lama. Kopi. Ada gorengannya. Iya, itu nggak lama, kasih 1 jam gitu aja kan. Ya, itu suatu tradisi yang di kampus kami IPB itu dilakukan. Asik, ada presentasi hasil istilahnya. Presentasi hasil. Bahkan bisa sehari itu bisa sampai 3-4 kali orang presentasi. Nanti kan ada pengalaman lah bagi teman-teman yang lain ketika melaporkan. Oke, saya pikir